Puji Tuhan. Saya punya judul yang mungkin menurut para ahli Taurat ini tidak alkitabiah, tetapi saya akan meyakinkan bahwa ini alkitabiah. Saya punya judul CCTV Tuhan. Haleluya, saudara siap belajar firman? Mari kita akan sama-sama membaca ayat pertama, ayat pembuka kita dalam Amsal pasal 15, ayatnya yang ketiga. Amsal 15 ayat yang ketiga, mari kita semua berdiri sama-sama. Kita akan membaca ayat ini, karena pendek saja kita baca dua kali ya. Amsal 15 ayat 3, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. 2. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini atau pembuka ayat ini ingin memberi sebuah pemahaman berpikir yang luas bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengawasi seluruh kehidupan manusia. Baik dia orang-orang yang takut Tuhan, maupun orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang penting di sini adalah kesadaran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak saya mau jelaskan tentang pendekatan berpikir saya yang saya renungkan untuk kebenaran ini. Pertama, apa itu CCTV? Ya, CCTV itu mungkin bagi banyak orang sudah biasa, tetapi saya ingin menjelaskan untuk menjadi pembuka ya. CCTV itu adalah bahasa Inggris dari Closed Circuit Television, sehingga diberi singkatan CCTV, atau dalam bahasa Indonesia televisi sirkuit tertutup. Nah, ini merupakan kamera yang merekam situasi ruangan atau area dan dikirimkan ke sebuah layar monitor, biasa digunakan untuk mengawasi atau menyediakan sistem keamanan. Ya, CCTV atau kamera pengawas, atau ada yang bilang kamera pengintai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di negara kita ini juga bukan sesuatu hal yang masih jarang. Baru-baru kami harus membayar pajak dari sebuah mobil. Kemudian tiba-tiba ada tagihan ratusan ribu yang di luar pajak. Kami cek apakah ini apakah ini denda karena lama bayar, ternyata tidak. Kemudian diselidiki dan akhirnya dicek, ternyata itu adalah tilang elektronik. Jadi ternyata di Sulawesi Utara ini sudah berlaku e-tilang, elektronik tilang. Jadi kalau kita tidak pakai sabuk pengaman, ya kemudian kita lewat di jalan yang ada kameranya, waktu itu kami mengirim karyawan untuk cek di Polda, dan memang tidak bisa menyangkal karena memang fotonya ada. Ya, foto terlihat mobil depan, plat nomor, terlihat supir yang tidak pakai sabuk pengaman. Ya, kalau Pastor Bram pasti selalu pakai ya. Kalaupun tidak ada dasi pengaman. Pastor Kia waktu kejadian di tol pakai sabuk pengaman. Oh, puji Tuhan. Jadi sebenarnya ini tegakkan pemerintah untuk keselamatan. Sehingga Bapak Ibu, saya bukan dari Dinas Perpajakan, tetapi saya mau jelaskan bahwa hal CCTV ini bukan hal yang tabu lagi atau jarang ya. Pastor Hizkia Mawei baru pulang 1 minggu dalam sebuah kegiatan kepentingan pendidikan di Star Generation School. Ada ikut seminar dan studi banding, dan beliau pulang tadi subuh ya. Jam berapa Pastor? Jam 6.
Beliau ada bawa oleh-oleh di SGS ya. Kalau saya tidak salah 24 buah CCTV yang akan dipasang di sekolah ini. Sebelumnya sudah ada Bapak Ibu, tetapi sebelumnya itu wireless. Simpanannya hanya di microchip. Tetapi yang ini kita beli yang pakai kabel, lebih terang, bisa merekam gambar, bisa menangkap wajah orang, kemudian bisa ada suara, bisa rekam suara. Nah, kira-kira seperti itulah CCTV. Kemudian ini masih tentang CCTV ya. Terus terang toko saya tidak menjual CCTV, jadi ini tidak ada hubungan dengan iklan toko. Atau belum menjual. Oke, next slide. Apa saja kemampuan CCTV? Kemampuan dari sebuah CCTV itu ditentukan dari 3 hal setidaknya. Pertama, dari kualitas ketajaman. Jadi CCTV itu biasanya ada resolusi gambarnya 2 megapiksel, 4 megapiksel, 8 megapiksel. Star Generation School sekarang menginvestasikan uang untuk CCTV ini dengan dengan megapiksel tertinggi. Karena kami ingin face recognition-nya berfungsi. Supaya ditahu ini siswa siapa, ini guru siapa. Kemudian bisa menangkap wajah orang. Yang kedua adalah materi rekaman. Nah, materi rekaman sekarang sudah sangat canggih. Kalau CCTV dulu hanya bisa merekam gambar. Tapi sekarang sudah ada yang bisa merekam suara. Kemudian bisa juga merekam dalam gelap, night vision namanya. Jadi kalau mati lampu, gelap gulita, maka CCTV ini ada kemampuan untuk biar torang mata ini sudah bisa lihat, kalau di CCTV itu bisa timbul. Bahkan yang Pastor Kia bawa ini, dia akan bisa merekam di malam biasanya hitam putih, tapi yang ini bisa warna. Saya cek, apa dia bisa warna? Oh, ternyata dia ada lampu. Dia kalau kasih mati dia menyala. Ketiga, dari kuantitas rekaman, baik dari jumlah, titik. Kedua, tentang penyimpanan. CCTV itu dibedakan dengan kemampuan merekam. Jadi kalau ruangan ini di Star Generation School ini direncanakan akan memiliki 32 titik di semua kelas, di semua lorong, di luar sekolah ini akan berusaha ditaruh. Kemudian dari kemampuan penyimpanan, lamanya. Kalau dulu orang dengar-dengar megabyte, kemudian timbul gigabyte. Nah, sekarang ini terabyte. Pastor Kia juga bawa oleh-oleh yang terbaik. Jadi 4 terabyte paling banyak di kemampuan CCTV menyimpan. Itu bisa menyimpan sampai 1 bulan. Kejadian di ruangan, di tempat 1 kali 24 jam. Nah, sekarang apa hubungannya dengan saya kasih judul CCTV Tuhan? Nah, pertama kita lihat Mazmur 135 ayat 15 tentang bagaimana kemampuan atau Tuhan mengawasi orang-orang benar dan orang-orang tidak benar. Mazmur 139 ayat 15. Kalau boleh kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling dalam.
Terus ya, satu kali saya jelaskan. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. 23. Oke, boleh kasih sama. Ayat 7. 23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Satu lagi ayat, Ibrani 4 ayat 13. 23. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Tolong teman-teman operator kembali ke Mazmur 139 ayat 15. Kalau kemampuan CCTV dunia ini terbatas, ya, terbatas oleh apa? Kalau ada jarak, ya, jarak tertentu, maka meski CCTV ini paling bagus, paling mahal, maka dia akan terbatas oleh kemampuan kameranya. Tetapi CCTV Tuhan ini, Alkitab berkata, Dia itu mampu merekam. Di bagian kedua dari ayat ini, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Penulis kitab Mazmur ini berkata bahwa, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Ya, ke langit yang tinggi Engkau bertakhta di sana. Ke dunia orang mati pun Tuhan bisa pergi ke situ. Artinya apa? Ayat ini memberi sebuah konfirmasi bagi kita bahwa Tuhan mengawasi kita dimanapun atau bahkan ketika kita berusaha bersembunyi dari Tuhan. Amin. Saya ingat dulu warung-warung telepon, warung-warung internet, itu biasanya ada kamar-kamar. Ya. Ada kamar sehingga kalau telepon sebelah tidak bisa dengar, kalau dia internet sebelah tidak bisa lihat apa yang kita lihat. Sekarang pun saya membeli pelindung handphone saya, katanya ada sedikit lebih bagus. Saya bilang apa yang bagus? Itu tidak bisa dilihat oleh tetangga. Jadi meski kita ada bersebelahan, kita buka handphone, yang di sebelah tidak bisa menyontek. Karena dia ada pelindung. Tapi Bapak Ibu, untuk CCTV-nya Tuhan tidak ada yang bisa melindungi. Katakan amin. Bahkan lanjut 1 Samuel 16 ayat 7, di sini dibilang bahwa Tuhan itu, CCTV Tuhan itu bukan hanya melihat yang bisa direkam oleh alat rekam. Tapi CCTV Tuhan itu bisa masuk ke dalam sanubari kita, ke dalam hati kita. Saya belajar ilmu komunikasi, dan salah satu trik yang dikasih tahu kepada seorang komunikator atau pembicara adalah, usahakan kalau berbicara melayangkan pandangan kepada seluruh audiens. Kenapa? Karena bisa saja audiens akan rasa lebih diperhatikan, lebih berkomunikasi ketika kita melihat mereka. Tapi ada catatan di bawah situ, di ilmu ini bilang, tidak semua orang yang menatap kita itu benar-benar memperhatikan kita. Kadang-kadang dia sementara menatap dengan mata kosong, tapi pikirannya jauh di sana. Mungkin ya kalau jemaat dengar khotbah, aduh, kita ada strik tadi cepat-cepat, ada bunuh, itu strik atau enggak? Nah kalau orang Jakarta dengar bunuh itu strik, orang kira ini kasus pembunuhan, maksudnya matikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau Tuhan mengawasi orang benar, orang jahat, itu semua sampai di hati. Saya punya perenungan dan akhirnya saya paham. Tidak semua orang yang senyum kepada kita sebenarnya benar-benar ramah dengan kita. Wah, saya pikir begitu ya? Iya. Karena sekarang saya ada di sebuah tempat yang saya lihat itu ada adegan drama yang luar biasa. Di awal mereka marah-marahan, pakai meja. Tuh, habis rapat, supaya jantangan tertawa. Oh, kita bilang, boleh begitu Haleluya. Tapi kalau Pak Tuhan, Tuhan melihat sampai di hati. Katakan amin. Kemudian yang terakhir dari kualitas ketajaman CCTV Tuhan, Ibrani 4 ayat 13. Ayat ini memberi sebuah pernyataan yang sangat jelas. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Haleluya. Semua jelas terbuka. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami tim pastoral diajar Bapak Gembala untuk meyakinkan jemaat bahwa menggunakan handphone sebagai alat kita membaca Alkitab itu tidak salah. Tidak salah. Bapak Gembala kita ya menggunakan handphone untuk khotbah. Saya juga menggunakan handphone, laptop untuk khotbah. Tidak salah. Tapi ini menjadi godaan ya untuk kita apa? Sambil baca Alkitab, sambil melihat media sosial. Betul, katakan amin. Haleluya. Alkitab bilang yang mengaku itu diampuni. Yang tidak mengaku itu belum diampuni. Jadi saya kasih kesempatan kedua. Yang percaya bahwa orang bisa lihat Alkitab di handphone dan bisa juga lihat media sosial, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan mengampuni kita semua. Kalaupun masih ada sisa, saya ulang satu kali. Kecuali yang tidak punya handphone, ya tidak perlu saya paksa bilang amin. Bahwa kadang-kadang kita bisa melihat Alkitab di handphone kita, tapi kita bisa juga lihat yang lain. Katakan amin. Haleluya. Tuhan mengampuni semua jemaat DTC dan mahasiswa-mahasiswi RMK. Yang kedua, kita kembali ke slide. Kemampuan CCTV yang pertama tentang ketajamannya yang bisa melihat sejauh apapun, bahkan sampai dalam hati kita. Yang kedua adalah kemampuan CCTV sorga itu mampu merekam. Mari kita lihat Yeremia 16 ayat 17. Yeremia 16 ayat 17. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab aku, ini aku huruf besar artinya Tuhan ya. Ulang dari awal 2-3. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Ayat kedua, Yeremia 32 ayat 19. 2-3. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan menggancar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Terakhir, Amsal 5 ayat 21. 2-3. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Haleluya.
mulai dari Amsal dulu ya. Amsal ini berkata bahwa semua jalan atau lambang jalan itu kehidupan kita itu terbuka di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Saya berusaha membiasakan diri untuk selalu mengawali semua dalam doa. Berusaha ya. Jadi kalau saya mulai bangun, pertama berdoa. Kalau saya mulai naik di mobil, pertama berdoa. Kalau saya juga mulai tiba di tempat dan duduk, kadang-kadang ada yang terganggu, tapi saya berusaha untuk memulai segala sesuatu dengan doa. Dan saya lihat kalau di gereja, wah itu lebih baik lagi. Ya, orang-orang rata-rata kalau masuk gereja, sampai di gereja langsung berdoa. Setidaknya doa buka. Amin. Toh, begitu juga ada gereja-gereja tertentu sebelum pulang itu ada saat teduh. Untuk apa? Diberi kesempatan jemaat berdoa secara pribadi, rapi sekali. Saya lihat juga banyak orang mau makan, dia berdoa. Kalau dia lupa, kemudian ada orang kasih ingat, belum berdoa. Tadi pagi saya mau sarapan, tapi saya masih sibuk dengan laptop. Itu anak kami Ling, dia mau sarapan duluan. Jadi dia sudah berdoa. Selesai, kemudian dia lihat saya tidak berdoa. Kemudian dia bilang, Papi pray. Papi pray. Padahal saya belum mau makan, tapi karena saya pikir ini adalah suara malaikat, jadi kita langsung berdoa. Tapi ada orang-orang tertentu, jangan lupa. Kemudian kalau orang seingat, bro belum berdoa. Baru kok ada rasa. Haleluya. Yang selalu berdoa makan katakan amin. Yang jangan lupa katakan haleluya. Puji Tuhan. Yang jangan lupa kesempatan kedua dan terakhir katakan haleluya. Tuhan mengampunimu. Amin. Haleluya. Kemudian Yeremia 32 ayat 19, ini kita urut dari belakang. Di ayat ini dibilang bahwa mata Tuhan itu terbuka, dan untuk apa Bapak Ibu? Ada tujuannya. Untuk mengganjar setiap orang sesuai tingkah lakunya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Jadi ternyata Tuhan merekam kita ya dengan maksud supaya ada data. Haleluya. Untuk apa? Untuk apa yang akan dia lakukan di depan. Ada kata orang bijak begini. Apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita peroleh hari ini adalah hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Haleluya. Ada orang-orang Kristen tertentu kalau tanya, kalau mati masuk apa? Dia jawab, cuma Tuhan yang tahu. Padahal kita harus yakin hari ini, kalau kita menjadi pengikut Kristus, rekaman CCTV kita adalah hal-hal yang benar, maka kita yakin kalau kita mati masuk. Coba saudara tanya kiri kanan, kira-kira kalau the end of the time masuk apa? Yang ada ya yang jawab hanya Tuhan yang tahu. Kita sudah tahu sebenarnya, amin. Caranya apa? Ya ini ayat ini memberi konfirmasi. Haleluya. Saya maju yang ketiga. Kami sudah dapat WA dari Bapak Gembala lewat sekretariat untuk tidak boleh berkhotbah lebih dari 55 menit. Jadi kita kasih cepat ya. Kaki Pak Gembala ada berekam. Kuantitas rekaman. Saya bilang tadi bahwa di sekolah ini akan dipasang CCTV 32. 32 itu terdiri dari apa? Terdiri dari sekarang kami punya, kalau tidak salah ya 15 kelas. Kemudian kami punya lorong-lorong yang banyak, kantin.
termasuk area luar sekolah ini. Saya kaget ketika kemarin saya ke Jakarta dan melihat CCTV. Dulu kan ada 4 channel pertama, kemudian muncul 8 channel, kemudian muncul 16 channel, 1 decoder atau 1 perekam. Sekarang sudah muncul 32. Jadi memang banyak itu. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan merekam kita? Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3 ini ayat awal kita ya. Mata Tuhan ada, sama-sama 2-3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Yang biasa pasang CCTV di toko saya itu adalah karyawan. Jadi kita saja curiga Bapak Ibu. Dia ini taruh CCTV dengan angle-angle tertentu. Dan akhirnya saya diskusi dengan istri saya. Dia bilang ini mesti pindah ini. Kenapa? Karena kadang-kadang di CCTV di gudang itu, dapat lihat tidak ada orang Bapak Ibu. Tidak ada orang. Padahal di sana paling kurang ada 3. Kepala gudang, wakil kepala gudang, dan dia punya teman. Tapi lain kali dapat lihat tidak ada orang. Terlalu dorong so atur kote ini yang di tempat triplex itu kalau dorong so lelah, dorong pe tanpa tidur kote. Jadi triplex yang disusun-susun. Kebetulan yang ibadah di sini tidak ada karyawan saya. Cuma ada yang DP suami dan DP istri karyawan di sini. Kita bilang, dorang kotek sangajanya nak bagi ke triplex karena dorang dia tidur di situ. Kemudian saya kasih pengumuman, di toko ini tinggal ada 1 tempat yang tidak ada CCTV, perlu teman-teman tahu. Karyawan tanya, di mana kok? Di toilet. Yang lain ini kita so ambor. Karena di toko kami itu ada CCTV 16 channel yang lama, dan sekarang saya sudah pasang 32. Jadi 16 tambah 32. Jadi 48 CCTV. Siapa sesulan suhaga jahapa kita? Sesulan kan ya nak kerja nanti di SGS di atas pas sesulan pe kepala kita mau pasang. Karena di situ wajib berbahasa Inggris. Dan bisa merekam suara. Dulu orang rasa tidak mungkin Bapak Ibu CCTV itu bisa rekam suara. Kenapa? Sedang mic begini, ini mic mahal ini. DTC punya ini mahal. Kalau so jauh begini ya, so tidak ada DP suara. Betul enggak? Ini kondensor ini adalah mic lebih mahal dari ini. Karena ini bisa lebih jauh dia masih tangkap. Saya beli sebuah, sudah jauh sampai situ. Jadi saya pikir tidak mungkin CCTV di plafon itu bisa dengar suara. Tapi memang kita so beli, betul. Biar jauh, si Viva itu bisa. Dapat dengar itu karyawan Jababise. Kenapa kok bilang? Nah, CCTV Tuhan ini ada di segala tempat. Katakan amin. Coba boleh tepuk pundak tetangga kita bilang, di segala tempat. Baru-baru ada kasus di sebuah sekolah internasional di Jakarta. Itu kasus bully yang sudah sampai ke kekerasan. Tapi sayang sekolah tidak bisa menindak anak-anak ini beberapa bulan lalu. Kenapa? Karena ternyata CCTV sekolah itu tidak sampai dalam toilet. Ya memang begitu ya, SGS pun sampai kapanpun tidak ada sampai toilet. Ya cuma sampai di pintu toilet. Jadi ya yayasan dan itu menindak bahwa ya ini mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ternyata salah satu siswa yang ikut bully itu,
Dia rekam pakai HP. Bahwa di dalam toilet itu dorang bikin pertandingan tinju. Dan kasus ini lumayan viral karena sampai ke DPR RI. Dan saya nonton ini karena saya mau jadikan pelajaran bagi SGS. Nah, oh ternyata CCTV itu terbatas. Tetapi kalau CCTV Tuhan ada di segala tempat. Katakan amin. Mahasiswa RMK, CCTV Tuhan itu ada di segala tempat. Haleluya. Oke, yang kedua, Wahyu 20 ayat 12. Ini tentang kuantitas penyimpanan. Kita baca sama-sama 2-3. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Katakan amin. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau kuantitas rekaman dari alat-alat rekam sekarang, saya baca itu paling lama 1 bulan. Tetapi beberapa perusahaan itu punya cara. Jadi kalau dia sudah 1 bulan, maka mereka akan ambil itu dan simpan cadangannya. Supaya itu bisa diambil di waktu jika dibutuhkan. Tapi tetap lagi terbatas. Sekarang ada viral sebuah kasus karyawan Indonesia dengan seorang pengusaha dari Hong Kong, dan itu ternyata CCTV-nya itu diperjuangkan ada atau tidak. Kenapa? Terbatas waktu. Tapi saya mau bilang kabar baik bagi kita. Kuantitas rekaman CCTV Tuhan itu sepanjang masa. Katakan amin. Haleluya. Bisa dihapus? Bisa. Kalau ada salah dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa? Mari kita mengaku dosa, karena dia setia dan adil. Amin. Saya punya pendeta senior, pendeta Ferry Sinewe pernah bilang begini. Nanti kalau kita dihakimi di surga, atau dalam pengadilan akhir kehidupan kita, maka Tuhan akan panggil satu-satu kita maju. Dan ketika kita maju, biasanya kan di pengadilan manusia orang mau babantah tuh. Oh masa bukan kita, bukan dia. Maka akhirnya Tuhan bilang apa? Malaikat putar. Putar apa? Hasil CCTV sorga. Haleluya. Makanya orang tidak bisa ada bawa eltre dia sukacita. Pada dalam hati, do ini pemain drum, ini pelang. Awas ngana abis ini. Haleluya. Padahal ada bapak pimpin pujian. Oke, sudah orang semua maju. Ini bagian akhir. Saya kasih kode di sini di slide manfaat CCTV. Kalau tadi kemampuan CCTV, dia bisa memiliki ketajaman, dia bisa memiliki rekaman yang jelas dan dengan jangka waktu yang panjang. Kemudian manfaat CCTV. 1, CCTV itu bermanfaat untuk mengawasi aset. Yang kedua, CCTV itu adalah bukti kejahatan. Yang ketiga, CCTV itu bisa meningkatkan kinerja. Sebenarnya ini ada 8 Bapak Ibu, kita kasih sadiki. Kita kasih itu. CCTV itu menurut kemampuannya bisa merekam 1 kali 24 jam. Dan orang yang biasa punya CCTV tahu ini. Bahwa orang boleh panggil. Umpama sekarang tanggal 29 kan. Orang mau ambil itu tanggal 1 September itu boleh klik. Orang suka jam berapa boleh klik. Orang boleh lihat. Saya dan istri saya sudah tidak tinggal lagi di toko sekarang. Jadi kalau kami mau cek apakah mereka
buka toko tepat waktu, jadi cuma lihat jam 8, cek. Bahkan CCTV yang lebih modern sekarang, kalau dia ada gerakan orang, maka dia akan kasih tanda merah. Dan yang terhubung dengan handphone itu biasa dia kasih alarm. Tit, tit. Jadi ada orang. Saya kadang-kadang terganggu karena kadang-kadang tikus lewat di toko, kan malam ada tikus. Tirit, ada orang masuk. Kita pilih, ini ada orang, kita kasih mundur pelan-pelan. Oh, tikus. Bayangkan Bapak Ibu sedang tikus CCTV. Apalagi orang. Ya, dia bisa awasi, dia bisa kontrol pintu, dia bisa, kalau orang lupa pasang bunuh lagi, matikan setrika. Kalau bunuh itu kan nyawa, toh, matikan setrika, maka orang boleh lihat orang di area setrika ada bunuh atau enggak. Yang kedua adalah CCTV itu berguna untuk bukti kejahatan. Ini agak menegangkan, ini kita mau jelaskan. Bapak Ibu masih ingat kasus Kopi Mirna? Kasus ini adalah kasus yang ditetapkan menurut para pengamat, kasus hukum yang ditetapkan tanpa bukti yang akurat. Kenapa? Karena semua CCTV yang ada di rumah kopi pastornya? So lupa deh Kang. Di rumah kopi itu semua tidak ada yang melihat Mirna memasukkan racun ke gelas. Bukan Mirna, memasukkan ke gelas Mirna ya. Ini kan kita dengar keluar kan, DP tersangka itu jalani hukuman 6 tahun kalau tidak salah, dia keluar. Dan sekarang dia sementara berusaha memulihkan nama baiknya dengan kembali mengejar bahwa kasus ini tidak ada rekaman yang pasti, tidak ada saksi yang jelas. Kemudian kedua ada kasus pembunuhan bos Sanex tahun 2012. Bos ini ternyata dibunuh oleh kelompok dari JK. Bukan Yusuf Kala ya. Ada, saya tidak perlu sebutkan namanya. Kenapa terbukti? Karena ini bos ini dapat lihat masuk hotel, di dalam lift, masuk sampai kamar hotel dengan kelompok ini. Jadi ini kelompok ini jelas dihukum. Kenapa? Ada bukti. Kemudian yang terakhir yang sangat mengenaskan adalah kasus pembunuhan anak Tamara Tiasmara. Saya nak kenal ini artis ini, cuma kita ada Google. Saya ada Google dengan kata kunci begini, kasus-kasus hukum yang mampu dibuktikan dengan CCTV. Nah, ini anak dari Tamara Tiasmara ini ditenggelamkan di kolam renang oleh teman dekatnya. Dan itu memang terlihat jelas. Rupanya ini pelaku ini tidak tahu bahwa di kolam renang itu ada CCTV. Jadi langsung dihukum. Yang terakhir, CCTV ini meningkatkan kinerja. Di China, Bapak Ibu, ada sebuah negara, kota DP nama, DP nama Chongqing. Di negara itu Bapak Ibu, DP CCTV, di kota itu DP CCTV, dari 1000 penduduk ada 168 CCTV. Setiap 168 CCTV. Atau satu CCTV di kota Chongqing, Cina ini mengawasi tidak lebih dari 6 orang. Jadi DP CCTV banyak sekali. Kalau Indonesia di Indonesia Jakarta punya 7.717 CCTV. Dari 10,56 juta jiwa. Atau satu CCTV di Jakarta mengawasi 1.368 orang. Kalau di Cina tidak lebih dari 6. Kalau Indonesia kalau Bitung, saya tidak tahu ini berapa CCTV di Bitung.
Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pasti mari kita bangun kesadaran. Saya mau simpulkan khotbah saya. Kesadaran kita bahwa, boleh di slide yang ketujuh. Slide yang ketujuh tolong. Kita yakin CCTV Tuhan ada lihat Pak teman-teman di LCD ini. Bahwa mereka tidak menampilkan di layar TV ini materi saya. Ada hang, tahu Kang. Kita harus bangun kesadaran bahwa Tuhan melihat. Amin. Tuhan melihat semua pergumulan kehidupan manusia di kolong langit ini. Sekali lagi, baik orang benar maupun orang jahat. Kalau orang benar sementara bergumul untuk hidup benar. Saya pernah mendengar satu cerita bapak di gereja ini, bahwa dia datang ke ibadah pelprip semua kelar. Jadi ketika dia tiba ya tentu semua orang kata melihat tuh, waduh, kamu ini bapak ini terlambat. Tapi dia cerita ke saya bahwa ternyata dia tidak tahu alamat. Jadi waktu dia datang dia tak putar-putar di perumahan itu supaya tidak terlambat. Tapi karena tak putar-putar akhirnya terlambat. Saya punya hati begini Bapak Ibu, bahwa apapun yang kita usahakan lakukan di hadapan Tuhan, Bapak Gembala kita selalu bilang pada seluruh pelayan, bahwa sejak kita mempersiapkan pelayanan kita, kalau WL dia sediakan lagu, kalau pemain musik, singers dia belajar itu lagu, sejak itu Tuhan sudah nilai pelayanan kita. Katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Tuhan tahu torang pe upaya, amin. Contoh kalau satu rumah ada banyak orang, saya tahu itu DP rumit mau tepat waktu datang ibadah. Betul? Saya tahu bahwa beberapa orang tua dengan berbagai upaya, satu hari sebelumnya baju sudah disiapkan. Bapak Ibu, kami tim pastoral diminta oleh Bapak Gembala mulai minggu ini, kalau bahwa pakai jas. Kita lihat kita pe istri, entah dengar atau tidak, beliau so taruh itu jas di oto. Jadi tadi kita kirang pilih, tuh mana tak suka pakai. Nah kebetulan ada yang ini so lama, yang kita so lama nak pakai ada. Jadi dapat lia baru, tapi baru lia. Kita nyadak keluar dari mimbar ini karena semua dapat lia so sempit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu orang pe upaya melakukan kebaikan. Katakan amin. Tuhan tahu kalau orang ada dalam masalah. Katakan amin. Toh, siapa Tuhan jalia kok orang pe usaha. Toh, orang pe karir di kantor. Kalau ada orang ja curangi pat orang, ada orang ja cerita-cerita jahat pat orang, Tuhan tahu. Amin. Toh ada tuh ja berusaha babise tuh, tapi Yesaya 59 bilang apa? Telinga Tuhan tidak kurang tajam. Tuhan tajam sekali Tuhan pe telinga. Sampai suara di hati Tuhan tahu. Amin. Jangankan so bicara, masih di hati Tuhan so tahu. Katakan amin. Coba ini masih jahaga apa kita. Tuhan tahu. Amin. Mungkin sudah orang bapak pikir, iyo mer ini kalau nak selulus pe kita, minta maaf juga sekarang ya. Nanti tahun depan benar kasih lulus. Haleluya. Tuhan tahu kalau kita butuh pembela. Amin. Dia akan membela kita. Katakan amin. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia tahu, dia lihat pat orang. Bahkan Bapak Ibu, sampai orang pe nomor rekening. Tuh. Saya pe istri kalau doi ada lebih, biasanya dia nak kasih tahu DP isi berapa. Karena bahaya, saya bisa ambil. Tapi kalau so sisa beberapa digit, DP 0 sisa 4, 5, biasanya tapi istri semua WA apa kita, ini DP isi rekening. Tapi kita yakin Tuhan juga jaliat orang berekening. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya.
Bapak Gembala bilang ada ayat. Tuhan ada simpan berkat dan Tuhan mau kirim 4 orang per rekening. Yang percaya bilang amin. Tapi juga orang harus sadar bahwa Tuhan yang sama itu melihat kalau orang ini jatah salah tak salah. Amin. Kalau dulu orang masih ada pikiran begini. Aduh bye-bye. Karena kalau orang lihat bagaimana? Toh, di gereja, kalau dari rumah ada baku salah, kalau sampai di gereja, baku dekat. Biar nanti baku jauh ulang kalau sudah di rumah. Haleluya. Tapi sekarang orang mesti punya kesadaran bahwa baik di gereja maupun di rumah maupun tak sembunyi, Tuhan tahu. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua adalah Tuhan ajar kita. Saya rindu pakai ayat ini. Yosua 1 ayat 6 dan 7. Yosua 1 ayat 6 dan 7. Ini pesan Musa kepada Yosua dan biar jadi pesan kepada kita semua. 2-3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sama-sama. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Perhatikan bagian ini, 2-3. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita menasihatkan kita seperti nasihat Musa kepada Yosua. Mari torang bertindak hati-hati. Amin. Amin. Sebuah catatan yang saya baca, kota-kota yang memiliki CCTV yang banyak, itu angka kejahatannya menurun. Saya refleksikan dalam renungan saya begini. Kalau anak-anak Tuhan sadar, percaya bahwa Tuhan lagi mengawasi kita dimanapun kita berada, baik di tempat umum maupun di tempat-tempat privat kita, di tempat-tempat di mana kita sendirian, tetap ada Tuhan di sana. Haleluya. Banyak kali orang terkecoh, gagal ikut Tuhan. Kenapa? Dia menganggap bahwa kalau tempat tersembunyi tidak ada yang lihat, aman. Saya mau sampaikan itu salah. Justru ketika engkau sendirian, engkau dipastikan ada teman. Siapa? Tuhan. Kalau saudara punya masalah, ada Tuhan. Tapi ingat juga, kalau saudara mau berbuat yang salah, yang jahat, ingat bahwa Tuhan juga mengawasi kita. Katakan amin. Tuhan janji dalam firman bahwa ayat paling terakhir, sambil saya minta pemain musik siap-siap lagu yang berkata Tuhan ada yang melihat. Tuhan ada dan melihat. Pengkhotbah 12 ayat 14. Pengkhotbah 12. Sebenarnya di slide saya paling akhir ada ayat ini. Sambil mereka cari saya baca. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sementara berjuang dalam kebenaran, saya ingin meneguhkan hatimu. Banyak orang tidak bisa menilai semua yang kita lakukan. Tetapi ada satu pribadi yang tetap menilainya. Sebab itu Tuhan ajarkan, apapun yang kau lakukan, lakukan seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat selanjutnya bilang begini, karena dari Tuhanlah engkau akan menerima upah. Amin.
Tuhan mau kasih upah semua kita yang sungguh-sungguh. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Tapi juga kita harus ingat, kalau ada hal-hal yang masih kita lakukan, iblis masih berhasil membujuk kita. Rekan-rekan kerja, teman-teman kita masih berhasil membujuk kita. Mari kita juga harus waspada. Karena semua perbuatan itu akan Tuhan perhitungkan. Apakah kita ini akan diberkati atau kita akan dihukum? Tuhan kita adalah hakim yang adil. Katakan amin. Sebab itu bagi kita yang sementara bergumul di akhir doa, di akhir khotbah ini, saya ingin menghentar kita bahwa Tuhan ada dan melihat. Semua pergumulan saudara, baik yang saudara doakan maupun yang saudara tidak dapat sebutkan, Tuhan ada. Amin. Haleluya. Kalau sudah siap lagunya, saya minta singers maju ke depan.